Budaya Madura selalu menarik untuk dikaji. Banyak perspektif yang bisa digunakan untuk menelaah budaya Pulau Garam ini. Salah satunya adalah perspektif etnomatematika. Tetapi apa sih etnomatematika itu? Telah hadir di studio salah seorang cendekiawan muda Madura, dosen, seorang doktor yang namanya sudah populer di Madura. Siapa lagi kalau bukan Kang Zayadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Iya. sehat. Ini Mas Zayadi ganteng hari ini ya. Bisa, Iya. bisa. Saya baca beberapa media banyak sekali yang mengutip tentang Mas Zayadi. Ada salah satu media cetak juga menulis profil. Ya karena memang keren ya. Buah karya mungkin. Ya. Terutama setelah salah satu bukunya terbit kayak Oh, gitu. begitu ya. Ya. Ini publik penasaran, buku apa yang baru saja di launching oleh Mas Zayadi ini? Ya, begini Mas Imam. Kita di Prodi Pendidikan Matematik ini mencoba mengkaji yang tidak hanya tentang ilmu menghitung saja. Karena memang matematika ini lebih ke ranah bagaimana cara menghitung, angka, rumus, dan semacamnya. Nah, kita coba mengubah mindset mereka bahwa matematika tidak seolah-olah itu saja. Oke. Nah, kita sandingkan dengan kebudayaan, khususnya budaya Madura ini. Karena apa? Memang ada kajian khusus pada tahun 1955 itu di Brazil bahwa etnomatematika muncul. Oke. Nah, etno itu tentang budaya itu sendiri, mitos, terus bahasa tentang etno itu, matematiknya ya tentang matematiknya, mendefinisikan, menjelaskan. Terus tiknya ini tentang ilmunya. Jadi ilmu atau teknik yang mempelajari tentang matematika dengan budaya. Oke. Nah, saya coba kaji beberapa penelitian saya tentang tentang budaya, hubungannya, kaitannya dengan matematik. Menarik untuk dikaji oleh saya tergugah gitu. Oke. Yang pertama yang saya teliti itu tentang batik. Batik Madura. Batik Pamekasan. Saya waktu itu tahun 2017 mengkaji tentang batik Madura di Propo. Ada apa dengan batik Madura? Perspektif etnomatematika. Betul. Dan itu dapat hibah dari Kemenristek Dikti waktu itu. Oke. Lumayan lah Mas. Itu sisi lain dari dosen gitu. Lumayan. Nah, setelah dari batik saya mencoba memasukkan etnomatematik ini kepada mahasiswa, terus kepada teman-teman dosen untuk menggugah bagaimana sisi lain dari pendidikan matematika. Tidak hanya harus hafal hitung-hitung. Begitu Mas. Oke. Ini publik penasaran, seperti apa bentuk bukunya? Mungkin bisa ditunjukkan ya. Ini karya terakhir ya. Bukan terakhir, karya yang terbaru tentang etnomatematika budaya Madura dan matematika. Ini bentuk bukunya. Saya mengajak mahasiswa saya yang ini mahasiswa ya? Ya, mahasiswa saya. Oke. Tuh, karena keterlibatan mahasiswa juga penting begitu Mas. Oke. Yeah. Kalau bisa direview, ini ada berapa judul di dalamnya ini? Ada 10 budaya di Madura. Oke, ada batik Madura ya, ada rumah adat Tanian Lance, betul, budaya kerapan sapi, betul, permainan tradisional, budaya cocok tanam, betul, bertani Madura, transaksi jual beli di Madura, seni ukir Madura, seni musik tradisional Madura, seni tari tradisional Madura, dan kepercayaan masyarakat Madura. Nah, ini ada yang menarik juga. Transaksi jual beli di Madura. Betul. Nah, ini ada apa kayaknya? Transaksi dengan etnomatematika. Betul. Ini menarik memang karena memang saya berangkat kenapa ada 10 itu budaya itu kalau dilihat dari pengertiannya memang harus diasah atau dilihat dari perspektif 7 komponen. Pertama mata pencaharian, sistem teknologi, terus bahasa, terus ada selain bahasa ada seni itu. Yang menarik seperti yang ditanyakan oleh Mas Imam tadi tentang jual beli. Nah, begini Mas. Kalau di pasar itu kan kita tidak mengenal
apa namanya, kalkulator ya. Kalkulator jelas kalau di pasar Timbangan itu juga. betul timbangan, dan mereka saya bilang 2 keceng, 1 keceng. Itu matematik sebenarnya. Oh gitu ya. Ya, ukuran di situ yang digunakan, tapi mereka terkadang tidak tahu itu, tidak ada matematikanya, tapi tetap dipakai setiap hari. Terus satu sacina. Sacina. Itu kan bahasa sehari-hari yang ada di pasar. Itu jual beli di Madura gitu, sacina. Terus banyak hal sebenarnya dijual beli yang ada, yang dilakukan oleh masyarakat Madura gitu. Jadinya sacina bukan 1 kilo atau 2 kilo betul. Ya. Sakodi itu yang dipakai itu. Ukurannya kemudian besar kecil betul, ya. Betul. Tetapi ini tidak membuat para pedagang rugi kan? Tidak. Oh, tidak. Ya. Itu lebih ke ranah apa ya? Saya mengkajinya lebih ke ranah bahwa matematika itu hadir dalam setiap kehidupan kita. Kita mau kemana, matematika itu ada. Kita mau ke Indomaret misalkan, ya tetap mikirlah matematikanya ada pastinya, jual belinya gitu. Biasanya kalau pedagang-pedagang peracangan itu kita beli, saya banyak langsung sekian kayak gitu tanpa mikir. Tapi itu matematikanya ada gitu. Tapi lupa kita kaji gitu kadang. Karena saya pikir siswa hari ini lebih diruwetkan dengan rumus. Kan ini dari Brazil teorinya. Betul, dari Brazil. Matematika. Kalau dikaji dari sekian kebudayaan, apa yang unik dari Madura? Kalau dikaji perspektif etnomatematika ini. Ya, kalau saya lihat dari beberapa yang saya kaji dari beberapa ini, itu lebih ke Tanian Lanceng. Tanian Lanceng ini karena sampai hari ini tetap dipakai dalam hal pengukuran. Seorang tukang itu untuk mengukur segitiga di atap itu, dia kan nggak mikir matematikanya, harus itu siku-siku. Enggak. Tukang itu lebih pintar dari kita. Kalau kita kan mesti mikir, orang matematik mikir, ini berapa derajat, ini harus segitiga siku-siku. Mereka tidak, langsung dibuat, ini jadi gitu. Dan itu bagus hasilnya. Itu turun-temurun. Dan dulu nggak pakai arsitek? Nggak ada arsitek. Sekarang kan ada. Terus sistem, kalau di Tanian Lanceng ini yang menarik juga sistem pengukuran tanahnya. Dari yang tetua, terus anak yang pertama, anak yang kedua, dan itu pas untuk semua anak-anaknya dalam famili itu. Dan penempatan kopung itu yang harus ada di kalau saya baca ya sebelah barat itu. Terus penempatan dapurnya, penempatan sumurnya, kandang. Itu menarik untuk kita kaji sebenarnya. Kok bisa orang dahulu itu bisa mikir sejauh itu gitu, tanpa mengenal ilmu matematik. Itu dalam sistem pengukuran gitu. Itu berbeda nggak misalnya dalam Tanian Lanceng antara satu rumah dengan yang lainnya? Kalau dikaji dari etnomatematikanya berbeda ukuran atau seperti apa? Karena itu kan pakai insting. Betul. Yang saya pahami begitu. Kalau dari ukuran kita lebih ke ke bagaimana dia mengukur setiap rumah. Tapi saya rasa sama simetris ya. Betul, simetris gitu. Hebat lah gitu. Iya. Jadi tanah berapa meter itu jadi pas gitu. Betul. Selain itu, selain Tanian Lanceng, batik memang. Batik memang menjadi komoditi nasional dan internasional ya. Kalau di Pamekasan ini kita kaji dari motif. Motif batik itu kembang, terus ada lingkaran, terus ada segitiga. Malah yang menarik itu ada hari ini batik itu yang bermotif matematik seperti gambar siku-siku, gambar pi, itu mulai dibuat oleh permintaan khusus mungkin ya. Ada lambang-lambang matematikanya. Atau jangan-jangan Mas Zayadi sendiri yang menyuruh. Teman-teman sudah banyak itu, teman-teman sudah banyak itu. Iya ya. Selain itu lagi Mas, seni ukir, kartulup. Kembali ke batik. Ada apa dengan batik? Maksudnya apa sih yang menariknya menariknya kayak gitu? Atau di mana sisi etnomatematikanya dari batik? Betul. Begini, kalau dari segi batik, karena ini menjadi kajian saya pada tahun 2017, batik ini kan booming waktu itu.
Karena pilkada ya? Nggak paham. Kita nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Nah, kita belajar ilmu matematik, terus kenapa milih batik waktu itu booming, terus ada apa dengan batik? Saya lihat kajian-kajian secara matematikanya, mereka membuat pola, terus dan dia sama antara yang dibuat misalkan 1 titik ditambah titik berikutnya itu kan simetris kalau dibuat baju misalkan. Padahal itu nggak ada ukurannya. Nggak ada ukuran dia. Si pembuat batik itu, si pembuat pola itu, dia nggak mikir ini harus ukurannya harus sekian. Terus polanya harus bagaimana? Nggak ada, karena misalkan dalam matematik 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 kan itu pola sebenarnya. Itu yang yang menjadi kajian menarik. Akan tapi tidak hanya sampai di situ. Tidak hanya sampai hanya sebatas kajian secara apa yang terdapat pada budaya, tapi harus diaplikasikan ke dalam pembelajaran. Itu yang perlu kita lakukan sebagai kita dosen, itu model-model pembelajaran harus ke local wisdom mungkin. Mungkin pemikiran saya untuk bagaimana membuat matematik ini tidak hanya hitung-hitung dulu gitu. Jadi nggak seruwet itu yang perlu. Kalau dulu saya tuh paling jengkel kalau berhadapan dengan guru matematika loh. Mas Imam. Mohon maaf Pak Guru, mohon maaf. Mas Imam ini sudah keberapa orang yang bilang seperti itu. Ngapain masuk matematika? Saya dari SD, dari SMP sampai SMA paling susah matematik. Dia nggak tahu matematika yang sebenarnya bisa digunakan untuk semua kehidupan kita gitu ya. Makanya perubahan itu yang perlu saya ubah. Karena begini Mas, saya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah ini selalu ada orang bilang bahwa matematika susah. Perubahan. Itu yang perlu diubah. Pertama ada yang bilang matematika itu susah. Ada yang kedua juga bilang ngapain belajar matematika? Gitu. Toh 2 tambah 2 tetap 4. Betul. Dia nggak tahu sebenarnya ada apa dengan matematika gitu. Tanpa kalkulator kita nggak bisa Mas. Oke. Ini kalau mau beli buku ini di mana kira-kira kalau caranya? Beli buku bisa ke penerbitnya langsung atau ke penulis. Oh gitu ya? Ya, penulisnya. Oke, ada ya. Tapi kan kalau mau beli nggak mungkin lihat bukunya dulu kan? Ya benar. Nanti bisa bisa kita cantumkan mungkin Betul. Kita kasih link lah ke siapa kalau mau beli buku ini. Ya. Tapi saya ucapkan selamat lah. Betul. Saya ingin mengucapkan dua kata selamat kepada beliau ini. Pertama, selamat menjadi doktor. Masih muda sudah jadi dokter. Yang kedua, selamat atas di launchingnya Etnomatematika Budaya Madura. Jadi anak-anak muda di Madura ya, jangan kalah sama beliau ini. Iya. Betul. Masih muda, dokter, punya karya lagi. Jangan hanya tidak saya lanjutkan. Bahaya kalau saya lanjutkan. Betul. Mas Imam lucu juga ternyata Mas Imam ini. Saya baru tahu. Kalau di depan kamera lucu gitu. Iya, terima kasih. Ini harganya berapa? 50.000. 50.000 ya, murah. Jadi kalau mau pesan silahkan bisa langsung ke Mas Zayadi, nanti nomor teleponnya nanya ke saya. Kayak gitu. Kalau beli ke saya bahaya nanti. Oke Mas Zayadi, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa segera terbit karya-karya baru dari Mas Zayadi. Dan saya bangga karena beliau adalah aset Pamekasan, aset Madura, dan peduli terhadap budaya Madura. Terima kasih, salam Libur TV.